Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan memaparkan tentang karya tulis ilmiah. Apa sih yang dimaksud dengan karya ilmiah? Menurut Wikipedia, karya ilmiah adalah sebuah laporan tertulis dan diterbitkan yang menjelaskan hasil pengkajian atau penelitian yang telah dilakukan oleh sebuah tim atau seseorang dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan harus ditaati oleh masyarakat keilmuan. Tadi sudah dipaparkan, sudah dijelaskan pengertian tentang karya ilmiah. Nah, sekarang tujuan karya tulis ilmiah. Adapun tujuan dari karya tulis ilmiah, yang pertama itu dapat melatih hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis atau ide tersurat. Tujuan kedua karya ilmiah yang telah ditulis diharapkan menjadi transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Tujuan yang ketiga, para akademis tidak hanya sebagai konsumen pengetahuan, tapi juga mampu menjadi produsen berpikir dan menulis di bidang ilmu pengetahuan. Tujuan yang keempat, untuk membuktikan pengetahuan serta potensi ilmiah yang dimiliki oleh penulis. Tujuan yang kelima, dapat melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian. Baik, tadi sudah dijelaskan tentang pengertian dan tujuan dari karya ilmiah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis karya ilmiah. Di antaranya yang pertama artikel. Apa itu artikel? Artikel adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku kumpulan artikel yang ditulis dengan cara yang ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang telah disepakati sebelumnya. Adapun sistematika artikel yaitu pertama judul, nama penulis tanpa gelar akademik, ketiga angka, kata kunci, pendahuluan, kerangka teori, pembahasan, penutup, dan daftar pustakanya. Oke. Setelah artikel ada makalah. Makalah adalah salah satu karya ilmiah yang menyajikan suatu masalah dengan pembahasan berdasarkan data yang ada di lapangan dan bersifat empiris, objektif. Sistematikanya yaitu pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Tadi ada artikel, makalah, sekarang kertas kerja. Kertas kerja itu atau wallpaper pada prinsipnya sama dengan makalah. Namun pada kertas kerja dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan juga tajam dan dipresentasikan pada seminar yang biasanya dihadiri oleh para ilmuwan. Selanjutnya ada paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan para akademis atau mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikan sebelum menyelesaikan jenjang studi. Setelah paper ada skripsi. Skripsi adalah salah satu karya ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studinya sarjana. Berisi tulisan yang sistematis yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat teori atau orang lain. Setelah skripsi, tentunya ada tesis. Tesis adalah satu karya ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi pasca sarjana. Tesis mengungkapkan pengetahuan yang baru diperoleh dari penelitian sendiri. Jenis yang terakhir yaitu disertasi atau disebut juga tesis adalah suatu karya ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S3 doktor yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan fakta dan data yang sahih dengan analisis terperinci. Tadi sudah dijelaskan pengertian, tujuan, dan jenisnya. Nah, sekarang struktur dari karya tulis ilmiah tersebut yaitu terdiri dari 3, yaitu bagian pendahuluan, inti, pembahasan, dan penutup. Baik, cukup sekian pemaparan saya tentang karya tulis ilmiah. Semoga bermanfaat untuk kedepannya dan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.